Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Nur Abghori dengan NPM 2510 6310 50025 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Masito dengan NPM 2510 6310 50101 dari program studi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihada Sabila dengan NPM 251063 1050 102 dari Prodi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Fauzi dengan NPM 251063 1050 042 dari Prodi Pendidikan Matematika. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Aini dengan NPM 251063 1006 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Hana Fitrian Zani dengan NPM 251063 10500073 dari Prodi Pendidikan Matematika. Tahukah kamu bahwa pendidikan masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 itu menjadi sejarah perkembangan pendidikan di bangsa negara Indonesia ini? Pada masa Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998, pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama untuk membangun bangsa dan menjaga stabilitas nasional. Segala arah dan kebijakan pendidikan pada saat itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan pedoman untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku Pancasila, dan memiliki semangat pembangunan nasional. Namun, pendidikan pada masa itu tidak hanya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi digunakan sebagai alat politik dan ideologi. Pemerintahan pada masa Orde Baru ingin menciptakan masyarakat stabil, tertib, dan taat terhadap peraturan. Karena itu, nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan nasionalisme sangat diterapkan di berbagai program pendidikan. Beberapa program penting yang dijalankan yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila yang bertujuan agar seluruh warga negara Indonesia memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan moral Pancasila atau PMP dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan membanggakan perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anwar Fauzi sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin mewawancarai terkait pengalaman Bapak mengenai sebagai pendidik ya di lapangan Bapak mengajar di sekolah. Sebelumnya izin menanyakan identitas terlebih dahulu Pak, nama Bapak apa ya? Pak. Bapak Ide. Sekarang mohon Bapak merasakan Pak. Untuk tempat tinggal Bapak nah, sebelumnya Bapak dulu di sekolah mana ya Pak? Terus pada tahun berapa Bapak mengajar Pak? Baik Pak, sebelumnya menanyakan pertanyaan. Pas zaman Bapak mengajar itu kurikulum apa yang digunakan ya Pak?
pada masa Orde Baru memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, pendidikan berorientasi pada pembangunan nasional. Kurikulum ditugaskan untuk mendukung program pembangunan pemerintahan. Sekolah sebagai tempat untuk menanamkan semangat kerja keras dan loyalitas terhadap negara. Yang kedua, sistem pendidikan sangat tersentralisasi. Segala kebijakan termasuk kurikulum dan metode pembelajaran diatur oleh pemerintah pusat. Akibatnya, sistem pendidikan seluruhnya merata di Indonesia. Namun, kurang ruang untuk kreativitas dan inovasi di tingkat daerah. Yang ketiga, penanaman ideologi Pancasila sangat ditekankan. Melalui pelajaran pendidikan moral Pancasila, siswa diarahkan untuk menjadi warga negara yang taat dan juga berjiwa nasionalis. Yang keempat, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui program SD Impres. Program ini berhasil meningkatkan jumlah sekolah dasar terutama di daerah terpencil, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan. Yang kelima, pendidikan bersifat indoktrinatif, artinya proses belajar cenderung satu arah dengan fokus pada ketaatan dan keseragaman pandangan, bukan pada kebebasan berpikir atau berdiskusi secara kritis. Dan yang terakhir, pendidikan diarahkan pada kreativitas kerja. Sekolah kejuruan dan pelatihan vokasi berkembang pesat untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap terjun di dunia industri dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terus pas Bapak mengajar di tahun tersebut itu ciri khas dari pembelajarannya itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau dulu sih pembelajaran itu fokusnya materi itu aja. Terus Ada visual gitu ya. fokus pada siswa gitu. Jadi itu ya materi sih menuju pengembangan potensi karakter, fleksibilitas guru, gitu ya, menghadapi siswa. Dan pada masa Orde Baru di Indonesia. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Salah dua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang keempat, program transmigrasi. Yang kelima, penurunan angka pengangguran. Juga sih pada proses pembelajaran siswa supaya lebih produktif dan juga gitu mengerti atau melaporkan Hasil yang pelajarannya. belajar. Kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada karakter pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ada otoritarianisme ditunjukkan oleh pemerintah pada saat menjalankan kekuasaan dan memiliki kendali penuh atas semua lembaga negara. Ketiga ada korupsi. Sedangkan Soeharto beserta keluarganya terlibat dalam kasus yang pertama ada kolusi, yang kedua ada korupsi, yang ketiga ada nepotisme. Yang keempat terjadi pemberandalan pers. Yang kelima maraknya KKN. Selanjutnya itu kekurangannya dan atau kelebihannya itu apa ya Pak? Ya kekurangannya karena dominasi oleh guru gitu ya, Pembelajaran. jadi tidak terlalu dilibatkan dalam pembelajaran gitu. Itu kekurangannya. Aplikasi pendidikan masa Orde Baru 1996 hingga 1999 yang masih terasa hingga saat ini yaitu 1. Sentralisasi pendidikan masih berpengaruh. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru masih sangat terpusat dan pola ini masih tampak dalam birokrasi pendidikan sampai sekarang. 2. Kurikulum berorientasi pembangunan. Kurikulum pada masa Orde Baru sangat menekankan pada kedisiplinan dan pembangunan ekonomi. Orientasi ini tercermin pada kurikulum modern yang menciptakan tenaga kerja. 3. Integrasi pendidikan agama dalam sistem nasional seperti madrasah, pesantren, dan sekolah agama yang sudah diakui menjadi bagian dari sistem nasional pada masa
berlangsung hingga saat ini. 4. Pengaruh ideologis dalam pembelajaran sejarah. Pelajaran seperti PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa membentuk narasi sejarah resmi yang mempengaruhi pemikiran generasi muda tentang nasional. 5. Kualitas guru dan pemerataan pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang pemerataan guru sejak berlangsung sejak masa Orde Baru. Namun, masalah kualitas dan distribusinya yang menjadi tantangan hingga saat ini. Lalu pas sampai sekarang itu apa yang masih diterapkan pembelajarannya yang di zaman sekarang? Ya tadi pembelajarannya melibatkan anak supaya aktif belajar. Kemudian anak itu menggali diri yang mengenal dari hasil mengamati Dasar kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru, yaitu pada 1966 hingga 1998. Dasar kebijakan ini difokuskan pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, juga pemerataan pendidikan. Pendidikan ini sebagai sarana pembangunan nasional dan masyarakat juga itu patuh terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, itu dilandaskan berdasarkan ideologi bangsa atau Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Pancasila itu didasarkan sebagai arah untuk pendidikan nasional. Yang kedua, itu berdasarkan landasan politik atau garis-garis besar haluan negara. Ketiga, itu berdasarkan landasan politis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang keempat, itu landasan ekonomi yang dimana diarahkan untuk pembangunan ekonomi di dalam negara. Yang kelima, itu berlandaskan ekonomi budaya yang dimana masyarakat lebih tertib dan stabilitas yang dibentuk dari pendidikan nasional. Itulah karakteristik pada pendidikan masa Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.